Menanggapi pernyataan Bapak Hotman Paris, di mana klien kami Peggy Setiawan bisa ditersangkakan lagi setelah batal penetapan tersangkanya berdasarkan putusan pra peradilan nomor 10/Pit-Pra-2024 PN Bandung. Jadi begini, di dalam amar putusan pra peradilan Peggy Setiawan ini pada angka 5 itu dinyatakan bahwa menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. Nah, jadi berdasarkan amar putusan nomor 5 yang menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon, itu berarti ini sudah terkunci, ya. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut ya yang dilakukan oleh termohon ya, dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat, ini nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci itu. Nah, kemudian di dalam pasal 83 KUHP, putusan pra peradilan itu tidak dapat dilakukan upaya hukum ya, sehingga putusan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan yang menyatakan penetapan tersangkanya itu batal demi hukum, kemudian tidak dapat ditersangkakan lagi berdasarkan amar putusan nomor 5 ya, ini sudah final, sudah berkekuatan hukum tetap itu. Jadi kalau ada pendapat-pendapat ya yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan bisa mungkin ditersangkakan lagi karena kemarin yang diputus adalah persyaratan formil ya yang tidak ditempuh, atau hanya baru formilnya saja, belum masuk ke pokok perkara. Betul, memang pra peradilan itu memeriksa terkait dengan formil bagaimana penetapan tersangka. Nah, lalu apakah penyidik kemudian menindaklanjuti lagi berdasarkan putusan pengadilan, berdasarkan putusan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan ini? Kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan telah mendapatkan satu SP3 ya. Jadi penyidikan terhadap pemohon itu dihentikan. Nah, kemudian yang kedua ya, ada surat pencabutan tersangka ya. Jadi surat pencabutan tersangka ini, nah berarti selama ini tersangka yang disandang oleh Peggy Setiawan itu telah dicabut. Berarti Peggy Setiawan bukan tersangka lagi. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapatkan surat perintah pengeluaran tahanan. Nah, jadi sebelum Peggy Setiawan waktu itu dibebaskan malam itu, nah kami mendapatkan 3 surat itu. Surat penghentian penyidikan perkara ya, kemudian surat pengeluaran tahanan, yang ketiga adalah surat pencabutan tersangka. Nah, kemudian kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik ya telah memberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Peggy Setiawan ini telah dihentikan. Itu. Nah, sehingga kami berkesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi ya, kecuali silakan penyidik kalau mau membuka lagi ya, atau melanjutkan perkara kasus Vina Eki ini, silakan telusuri dari nol, silakan usut lagi, selidiki dari nol ya. Karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon atas nama 8 terpidana itu, diantaranya adalah 6 handphone yang tertuang sebagai barang bukti dalam amar putusan atas nama 8 terpidana itu belum pernah dibuka. Isi percakapan, riwayat percakapan atau media sosialnya di 8 handphone itu tidak pernah dibuka. Kemudian ada lagi CCTV, kesaksian Dodi Irwanto dan
Gugun Gumilar itu tidak pernah dibuka. Nah, itu kan ada kejanggalan, sehingga penyidik Polda Jawa Barat kalau melakukan penyidikan lagi terhadap kasus Pina Eki ini, cobalah buka CCTV, cobalah buka handphone yang sudah disita, yang sudah. Hotman Paris menanggapi Peggy Setiawan yang dibebaskan pada putusan pra peradilan dianggap masih bisa ditersangkakan kembali. Pada hari diputuskan Peggy Setiawan, banyak sekali publik yang menyambut dengan sukacita, namun ternyata Peggy bisa saja ada kemungkinan untuk dijadikan tersangka kembali setelah bebas di pra peradilan. Hotman Paris menuturkan melalui akun Instagram pribadinya bahwa Peggy Setiawan dapat ditersangkakan kembali di sidang pokok perkara. Peggy itu baru bebas di pra peradilan, artinya belum bebas dari pokok perkara. Keterangan yang disampaikan oleh Hotman Paris itu tampaknya membuat kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan. Kuasa hukum Peggy Setiawan yaitu Tony RM menjelaskan jika putusan hakim di pra peradilan tidak akan bisa menetapkan Peggy sebagai tersangka kembali di kasus yang sama. Bahkan Tony membacakan kembali poin amar putusan hakim untuk menanggapi komentar Hotman Paris itu. Pada poin kelima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas dari pemohon oleh termohon. Kuasa hukum Peggy Setiawan pun tersebut memberikan tafsiran dari poin kelima yang dia bacakan sebelumnya, itu berarti sudah terkunci. Peggy Setiawan, klien kami dalam kasus pembunuhan Pina dan Eki, tidak dapat ditersangkakan lagi. Kemudian Tony juga menambahkan dalam pasal 83, jika putusan pra peradilan itu sifatnya final dan berkekuatan hukum tetap, maka tidak dapat kembali diproses hukum kembali amar putusan hakim di pra peradilan tersebut. Selain itu ada 3 faktor lain yang membuat Peggy tidak dapat ditersangkakan menurut Tony RM. SP3 yang tertuju pada penyidik terhadap Peggy Setiawan telah ditetapkan dihentikan. Kemudian adanya surat pencabutan tersangka dari Peggy Setiawan yang mengartikan dia bukanlah orang yang melakukan pembunuhan kasus tersebut. Lalu pihak kuasa hukum Peggy Setiawan pun mendapat surat perintah pengeluaran tahanan, sehingga Peggy Setiawan tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Dengan hal itu penyidik dari Polda Jawa Barat harus memulai kembali dari nol untuk mengungkap kasus pembunuhan Pina Cirebon. Baik teman-teman, itulah informasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.